hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat kesehatan. Perkenalkan, saya Putri Rahmah Awaliyah, perwakilan dari PJ Ranca Selang, PC Pemudi Persis Arjasari. Di sini saya akan memaparkan tafsir Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada fase tertentu dalam kehidupan, mungkin sebagian orang akan menghadapi berbagai macam masalah ataupun melakukan banyak kesalahan. Kadangkala, masalah dan kesalahan tersebut membuat seseorang merasa ingin menyerah dan berputus asa, karena baginya sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan sudah terlambat untuk menyesal. Merasa berputus asa dan menyesal bagi mereka yang sedang dirundung masalah atau melakukan kesalahan adalah sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Bahkan menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukan merupakan tanda melekatnya keimanan di dalam hati seseorang. Jika seseorang melakukan dosa tanpa rasa penyesalan, maka patut dipertanyakan di mana keimanannya. Meskipun demikian, penyesalan dan rasa berputus asa ada yang berlebihan tidaklah baik. Karena ini bisa jadi merupakan bisikan setan yang memerintahkan manusia untuk tenggelam dalam penyesalan dan keputusasaan, sehingga membuat mereka lupa untuk mengharap kepada Allah bahwa rahmat dan karunia-Nya amatlah luas, jauh lebih luas dari murka dan siksanya. Dengan demikian, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, manakala ia mendapatkan masalah, hendaknya ia tidak berputus asa dan tenggelam dalam rasa frustasi. Ia harus yakin bahwa akan ada jalan keluar dari setiap masalah. Di sisi lain, manakala seseorang melakukan kesalahan seperti berbuat dosa, hendaknya ia menyesali perbuatannya tersebut tanpa berlebih-lebihan, apalagi sampai berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan hamba yang berlumur dosa dan melampaui batas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka agar jangan pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Mereka hanya perlu menyesali perbuatan dosa, berjanji tidak mengulanginya, dan meminta ampunan kepadanya. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53 yang tadi saya bacakan. Menurut Mat'am bin Adi, ayat ini turun kepada kaum kafir Quraisy, terutama pemuka-pemuka mereka yang masuk Islam pasca penaklukan Mekah atau disebut juga Fatu Mekah. Mereka adalah Suhail bin Amr, Hakim bin Hazm, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan, dan lain-lain. Ini menurut tafsir Al-Quran atau tafsir Al-Sam'ani. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami bisa masuk Islam? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, berzina, atau membunuh, maka dia akan binasa atau celaka. Dan kami sungguh telah melakukan itu semua. Bagaimana keadaan kami? Kemudian turunlah Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53 ini.
Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa ayat ini merupakan janji Allah kepada Nabi Adam alaihi salam pasca penurunannya ke dunia. Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah membuat iblis mampu menguasaiku dan keturunanku, dan aku tidak sanggup membendungnya kecuali atas izin-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya setiap keturunanmu yang lahir akan ditemani oleh malaikat penjaga." Nabi Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkan lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pintu taubat akan senantiasa terbuka bagi keturunanmu. Pintu itu tidak akan pernah tertutup hingga hari kiamat." Nabi Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, tambahkan lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap kebaikan yang dilakukan keturunanmu akan dibalas sebanyak 10 kali lipat, sedangkan keburukan atau kejahatan hanya dibalas setimpal." Nabi Adam menjawab kembali, "Wahai Tuhanku, tambahkan lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Secara umum, ayat ini mengatakan bahwa sebaiknya manusia, yakni hamba-hamba Allah yang telah melakukan dosa, tidaklah berputus asa dari rahmat-Nya. Jika mereka menyesali semua dosa tersebut dan mau bertaubat secara sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hamba-Nya dan Maha Penyayang kepada mereka. Kata la taqnatu pada ayat ini bermakna la tay'asu, yakni janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya jauh lebih luas dan besar daripada murkanya. Tidak berputus asa di sini bermakna bahwa seseorang menyesali semua perbuatan dosanya, bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya dan memohon ampunan dan rahmat-Nya. Berdasarkan ayat ini juga, semua dosa manusia dapat diampuni seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Namun, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Quran surah Az-Zumar ayat 53 ini turun, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa orang yang syirik?" Kemudian Nabi SAW diam sejenak dan laki-laki itu bertanya kembali, "Bagaimana dengan dosa orang yang syirik?" Beliau menjawab, "Kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jika seseorang menelaah frase ayat di atas secara cermat, maka ia dapat menemukan bahwa ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak mencela pendosa, karena Allah pada konteks ayat ini memanggil mereka dengan panggilan hamba-hambaku, ya ibadi, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sebuah panggilan mesra dan penuh kasih sayang dari Allah tanpa penindasan, apalagi penghujatan. Melalui panggilan tersebut, Allah seakan-akan berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, aku tahu bahwa kalian telah melakukan berbagai perbuatan dosa, baik disengaja ataupun tidak. Dosa-dosa kalian itu sangatlah banyak, sehingga kalian merasa tidak pantas untuk menerima ampunan dariku. Namun ketahuilah, hal dan karuniaku jauh lebih besar dari dosa kalian semua. Oleh karena itu, jangan kalian berputus asa dari rahmatku, dan teruslah memohon ampunan kepadaku atas kesalahan-kesalahan kalian. Sesungguhnya aku akan memaafkan segala dosa-dosa manusia sebanyak dan sebesar apapun, sesuai keinginanku. Dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua makhluk di alam semesta." Dari Quran surah Az-Zumar ayat 53 ini, kita juga belajar tentang psikologi dakwah Islam dalam perspektif Al-Quran, yakni mendahulukan cinta dan kasih serta kelembutan di atas segalanya.
Pada aspek tertentu, kita memang harus ketat dan tegas. Namun, di sisi lain, ketegasan tersebut jangan sampai membuat kita lupa bahwa agama Islam adalah agama yang mengutamakan cinta, kedamaian, dan kesejahteraan. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan tentang tafsir Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53 ini. Ditutup saja oleh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.